Salam, Bapak Mama semua. Kalau baca tadi atau lihat tadi flyer yang beta kasih di grup itu foto tuh bukan maksud alay ya. Itu foto tuh sebenarnya bentuk kegalauan beta, kegundahan beta terhadap kondisi musik gereja di Gemit. Gitu. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang musik gereja, khususnya terkait dengan bagaimana sih seharusnya musik gereja di gereja Calvinis itu seperti apa. Nah tentunya karena Gemit adalah gereja Calvinis, maka ya kita ngomong ya musik gereja dalam gereja Calvinis, tidak dalam gereja yang lainnya. Kita tunduk dan taat pada tata Gemit dan PPE kita, bahwa Gemit adalah gereja beraliran Calvinis, artinya mengikuti pemikiran-pemikiran Calvin. Oke, next. Coba kita lihat yang pertama, next. Martin Luther bilang, setelah teologi atau doktrin, marilah kita beri penghargaan tertinggi kepada musik, biarlah ada musik dan kita akan menguduskannya sebagaimana mestinya. Kenapa beta pakai Martin Luther pertama? Karena memang setelah reformasi, ini Martin Luther membuat perombakan besar-besaran itu. Dulu itu kan dari sebelum reformasi kita lagu-lagu apa semua itu dalam bahasa Latin. Ketika reformasi sudah lagu-lagu sudah dalam bentuk lagu-lagu di bahasa-bahasa daerah masing-masing. Bahkan bahasa tradisional ke Jerman dan bahasa Jerman dan lain sebagainya. Itu Martin Luther, dan Martin Luther juga seorang yang jago musik ya. Next. Nah beda dengan yang kedua, kenapa kita harus taruh Calvin? Karena memang yang kita serap, yang kita akan ikuti adalah apa yang pandangan-pandangannya Calvin ini. Nah, Calvin bilang kita harus waspada agar musik tidak lebih kuat daripada firman, melainkan menjadi pelayan firman. John Calvin. Nah kenapa kita taruh dua tokoh ini? Satu, Martin Luther itu karena memang latar belakang juga dia paham musik, boleh dibilang komposer juga. Jadi dia menaruh musik yang begitu, tempatnya begitu tinggi. Jadi setelah doktrin, setelah kita belajar teologi, kita paham teologi yang primer itu, mari kita taruh musik yang terpenting berikutnya. Dan itu penghargaan luar biasa untuk pelayanan. Tetapi kita harus taruh Calvin punya. Calvin ini juga memang bukan seorang yang latar belakang musik yang kuat, tidak ya, tapi dia paham. Tapi Calvin pernah buat musik juga, dalam artian dia buat lirik, kemudian dia undang komposer-komposer yang bagus untuk buat, biasanya dari Mazmur, nanti beta jelaskan. Nah, dua tokoh ini beta hadirkan sebagai bentuk apa? Karena filosofinya gini, musik gereja itu susah-susah gampang. Kalau orang bilang bagaimana musik yang alkitabiah, yang teologis tidak, itu sulit diukur. Siapa bisa ukur? Not do re mi fa sol la si do. Not mana yang alkitabiah dan mana yang tidak alkitabiah. Bagaimana menentukannya? Itu susah-susah gampang, sulit. Jadi makanya kenapa dua ini kita taruh sebagai bentuk semacam perimbangan secara filosofis. Jadi supaya apa? Supaya kita proporsional. Maksudnya apa? Kalau ikuti dari filsafat etisnya Aristoteles dibilang dermawan itu berada di antara kikir dan boros. Nah musik juga gitu, kita harus taruh dia proporsional, harus taruh dia pas. Terlalu berlebihan salah, terlalu kurang juga sonebai, nanti sama kayak mati hidup. Ngerti kan? Di Gemit kadang-kadang kata menyanyi juga kata hela kiri kanan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan, nanti ini musik gereja atau diskotik. Nah itu yang kita maksud. Next. Nah kalau kita bicara tentang musik ada 3 hal penting. Pertama, musikalitas itu sudah pasti. Ngomong materialisasi musik. Jadi kalau tidak ada musikalitas berarti sama juga kalau bicara tentang olahraga berlari, jelas pasti yang utama adalah bagaimana teknik berlari. Atau tentang biliar, bagaimana cara main biliar. Tidak mungkin bagaimana cara main bola voli. Namanya ini musik gereja ya, pasti ini yang paling utama. Bukan paling utama, tapi ini yang basic harus ada, musikalitas. Yang kedua, sejarah musik gereja. Ini penting supaya ketong tahu ketong siapa. Beta selalu bilang, beta mengaku orang Sabu, saya tahu Sabu itu di mana, Sabu itu seperti apa dan bagaimana, atau rotet seperti apa.
Bagaimana ketong mencirikan ketong orang Rote, orang Sabu, orang Timur, apa ketong sudah tahu itu ketong pun. Nah ini musik juga demikian. Ketong sudah tahu ketong pun sejarah musik seperti apa, maka kita tidak tahu jati diri. Nanti juga eksekusi musik juga sembarangan. Seperti yang Betson teruskan, nanti jadinya terlalu kemana-kemana. Yang ketiga yang paling penting yaitu landasan teologi. Nah, biar lu musikalitas bagus, lu paham sejarah, tetapi semua itu harus di backup dengan landasan teologi. Ya, mau pimana pidatang, tetap pulang-pulang jo harus sola scriptura. Apa sih dasar teologisnya, landasan Alkitabnya? Nah, kita mulai yang pertama. Ini beta sonde panjang lebar. Next sampai di terus ya stop. Nah ini untuk bagi yang musisi ya. Ini wajib dimiliki irama, melodi, harmoni, dinamika. Ini kalau orang mau paham, mau belajar musik, mau apa memang harus tahu ini. Next. Nanti ada ekspresi, keterampilan teknis, kreativitas, interpretasi. Lanjut. Oke, ini beta kasih lewat ya. Ini katong bisa panjang lebar sini. Katong sedang mau ini kuliah kelas jadi pemusik. Tapi beta cuma kasih lihat bahwa ini ya penting ya, di musik gereja penting. Maksud beta begini, ini semua ini bukan persoalan dimiliki oleh pemain musik saja atau pelaku. Pelaku ini kurang tepat, karena dalam musik gereja tuh jemaat juga pelaku. Maksudnya ini bukan hanya yang kantoria dan main musik saja, tapi untuk jemaat juga. Kepentingannya apa? Kepentingannya mendengar. Jadi mungkin jemaat tidak harus bisa menyanyi, tapi punya kemampuan mendengar baik, tempo baik, nada baik, harmoni baik lah gitu, yang standar lah untuk nyanyian jemaat. Nanti kalau misalnya kita mau menekuni musik baru ya memang kita harus latihan lebih khusus lagi. Next. Nah sekarang kita masuk ini yang paling penting, sejarah musik gereja nih. Bapak Mama semua bisa perhatikan. Nah ini kalau kita lihat beta ambil dari pra gereja, sebelum pra gereja ini dalam artian sebelum gereja mula-mula ada. Sebelum gereja mula-mula ini bukan ambil jauh, hak yang sudah mau masuk gereja mula-mula ini. Nah ini memang nyanyiannya sebelum masuk ada kekristenan itu nyanyiannya sama seperti di penyanyian lama dengan gambus dan kecapi, dan memang itulah ciri khas orang Yahudi. Dia punya musik itu ke pengaruh Timur Tengah dan lain sebagainya, itu sudah dari zaman sebelum. Nah tapi ketika gereja mula-mula ada, lihat ya abad 1 sampai 4 itu ada perubahan. Mazmur, him sederhana, vokal akapel. Apa yang sama? Kalau dalam tradisi Yahudi sebelum gereja, Mazmur kan, Daud itu nyanyian Daud itu. Tapi ketika gereja mula-mula Mazmur juga. Tapi sudah ada him sederhana dan vokal bersifat akapela. Kenapa demikian? Karena zaman itu sudah ada alat musik, tetapi zaman itu alat musik itu dianggap pagan. Dianggap masih konteks waktu itu alat musik itu identik dengan pagan. Maka gereja mula-mula itu tidak pakai alat musik. Tidak pakai alat musik, sederhana. Him juga him sederhana. Sebenarnya ini lebih pada devosi, bukan lagu. Him yang mula-mula itu him yang sederhana saja, sangat, bahkan tidak, menurut beta pribadi ya, belum pantas disebut lagu. Kalau sekarang mirip saudara Katoliknya yang Gregorian itu, yang biasanya ya Tuhan Yesus, kayak gitu-gitu dong. Nah itu dia masih kayak gitu-gitu. Himnya sederhana dan akapela. Dan kemudian pakai Mazmur. Mazmur ini kita adopsi ya, memang nyanyian Mazmur dari orang Yahudi sampai sekarang yang kita sama nyanyian Mazmur. Kemudian di awal pertengahan itu sudah mulai ada Gregorian chant, tapi masih bersifat monofonik. Itu sudah pakai, karena pengaruh Latinnya, sudah pakai bahasa Latin. Monofonik ini artinya menyanyi itu masih tidak pakai alat musik apa-apa, akapela, dia masih satu suara. Itu masih sangat sederhana. Nah, Gregoriannya juga masih sederhana. Ini kan memang pengaruh abad-abad awal, ini abad-abad masuk abad pertengahan ketika masa perkuasanya Paus Gregorius. Makanya ini dia namanya Gregorian, musik Gregorian itu. Memang waktu itu bukan Paus Gregorius yang menciptakan musik Gregorian, tetapi waktu itu pas di zaman beliau dan beliau yang mensahkan gitu. Jadi ini semacam musik Gregorian itu mulai dengan bahasa Latin. Ini sampai sekarang saudara Katolik dong masih pakai itu. Di samping alat musik-musik lainnya sudah lebih kontemporer atau him dan lain sebagainya, tapi mereka juga masih mempertahankan Gregorian yang Latin itu. Di pertengahan juga itu Gregorian. Nah ini awal polifoni ini. Polifoni adalah musik sudah lebih variannya, ini sudah jadi kayak lagu. Sudah pakai alat musik, sudah pakai organ pipa nih, di gemit sepertinya soalnya ada.
Gemit punya organ yang sederhana dulu tuh ada di ada beta pada lihat dulu sekarang saya tahu di mana ya kayu surusak rata-rata surusak memang itu gemitmu semua tuh organ ada di pembas kaki di bawah. Kalau di Kotong Horeb punya ini dia punya waktu beta di gereja Horeb dia pakai pedal volume sa. Tapi di gereja Kota Kupang punya itu beta masih pernah main yang pakai bas kaki. Bas kaki itu organ biasa. Tapi kalau organ pipe itu bapak mama semua itu mahal sekali ya, harganya bisa ratusan juta karena dia itu punya besar bisa sampai ke satu ruangan ini. Besar sekali dia dengan pipa-pipa itu dia pakai udara. Itu nanti kau bisa cek lah di internet itu organ pipe itu sama ke satu kalau taruh di ini ruangan bisa, bahkan bisa lewat. Dia punya besar sekali. Ada yang bertingkat 3 dan sebagainya. Itu awal-awal gereja itu alat musik bukan gampang dimainkan karena kita main pakai empat apa 2 tangan 2 kaki, jadi 2 tangan main 2 kaki juga ada main gitu. Jadi kalau yang ini nih keyboard namanya yang biasa gereja pakai sekarang ini kalau mau bilang ketemu kalau misalnya yang datang ngomong nih orang Kupang omong bodoh-bodoh ini kasta seni ada di ketemu gereja ini kasta rendah ini ini keyboard nih boleh dibilang kasta rendah ini dalam tanda kutip ya supaya jangan sampai orang beta cuma maksudnya mau ketemu karena ketemu cuma pakai 2 alat yaitu organ dan piano. Kemudian masuk di Renaissance Barok ini memang abad luar biasa ini kan abad-abad semua hal berubah itu masuk abad pencerahan itu semua bidang itu mengalami perubahan yang spektakuler termasuk di musik musik itu sudah sangat varian ini sudah ada ensemble musik organ pipe bukan organ pipe saja ada ensemble musik bahkan dengan piano dan lain sebagainya. Ini zamannya Palestrina dan Bach, Sebastian Bach, zamannya Bach. Dan himnya sudah memang betul-betul lagu. Kemudian zaman reformasi itu ada koral Lutheran, Mazmur, berbahasa lokal, itu pakai organ biola, piano dan lain sebagainya. Nanti masuk di modern awal 18 sudah ada orkestra. Sudah orkestra dan memang kalau kita di gereja-gereja tradisional mainstream ini memang arahnya ke sana lebih ke klasik himne Protestan Wesley Watts organ piano orkestra gitar sudah itu Protestan nanti ke sini nih Vatikan II kebangunan Protestan tahun 60-an itu musik liturgi sudah lebih beragam lebih kontemporer itu sudah mulai perubahan sampai dengan sekarang ini jadi memang ada perubahan tapi ada yang satu yang tidak berubah kalau Bapak Mama perhatikan satu yang tidak berubah apa itu him dari abad pertama gereja mulai sampai sekarang itu him tetap ada. Memang dia berubah, him awal itu sangat sederhana, tapi him tidak pernah berubah. Bahkan him yang kita punya dari Jemaat itu ada yang dari abad ke-4. Maksudnya liriknya dari abad ke-4, baru nanti setelah abad ke-14 kalau salah, itu dibuat notasi-notasi musiknya. Jadi yang kita punya di Jemaat itu sudah berabad-abad. Bukan bertahun-tahun, sudah berabad-abad. Dan setahu beta, belum ada lagu apapun, ketemu omong lagu mau sekuler maupun dunia, mau lagu agama apapun, lagu apapun ya, belum ada lagu yang beta lihat bertahan sejauh ini ke lagu Jemaat itu. Kalau di galeri pakai apa namanya bukan Jemaat, namanya apa le kakak? Bukan di kakak Apin, bukan apa namanya, tapi isinya sama dengan Jemaat, cuma beda-beda nomor. Itu kalau di galeri, tapi isinya sama, cuma ada beberapa. Kingdom Reform itu. Tapi isi dan Kingdom Jemaat sama, hanya beda-beda nomor sah. Misalnya kita pun suci nomor 2, dan punya itu di nomor lain, kayak gitu. Nah, tapi kurang lebih sama dan lagu-lagu itu sudah berabad-abad. Beta mungkin iya memang karena lagu dibuat dari inspirasi Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat mujizat yang ada di depan mata, kita melihat hal-hal yang kita cari mujizat sampai di sana air anggur ngajar. Padahal King Jemaat ini mujizat yang lagu berabad-abad nih sama. Coba lagu-lagu tua yang kita bilang old song macam seperti Diana Ross punya itu 1900-an. Kok ini dari abad ke berapa sudah ada gitu. Itu kita tidak amazed dengan lagu-lagu begitu, tapi kita amazed dengan lagu-lagu yang Elvis Presley punya. Lagu tua tuh enak. Dengan King Jemaat itu lagu dipanggil Jemaat nenek moyang tuh saking tuanya kayak gitu. Nah ini sejarah dan ketong tahu jati diri ketong seperti apa dan yang sama adalah him.
Sampai sekarang ketong pakai ketong him itu. Next, nah sekarang ketong masuk di hal yang paling penting. Ya stop kakak, jangan lanjut dulu. Yang pertama, prinsip teologi Calvinis itu hal yang paling utama, ini dipakai di semua bidang untuk dalam ya sola scriptura. Musik dan harus sesuai dengan firman Allah, bukan ditentukan oleh selera manusia. 2 Timotius 3:16 ya. Semua tahu ini tahu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk berguna untuk mengajar, mendidik kesalahan segala macam. Nah, termasuk di musik juga gitu. Mau bikin musik apapun harus landasannya Alkitab, sola scriptura. Next, Gloria Dei. Yang kedua ya harus untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hiburan atau keindahan belaka, melainkan hanya untuk kemuliaan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi ini yang akan kita bahas lebih panjang sebentar, karena ini susah-susah gampang. Tadi beta sempat bercerita dengan Donald 1-2 menit. Bagaimana cara kita menilai lagu itu untuk kemuliaan Allah atau bukan. Sulit. Bahkan di level tertentu kita hanya si pemuji dan Tuhan yang tahu. Karena bagaimana cara mengetahuinya? Sulit sekali. Next. Kesederhanaan dan kekudusan ibadah. Calvin menolak musik yang berlebihan, instrumen yang mencolok, atau nyanyian yang tidak berakar pada firman. Musik harus mendukung ibadah yang kudus dan sederhana. Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 4, ayat yang terkenal tuh. Nah, maksudnya gini, kesederhanaan ini bukan berarti musiknya gampang-gampang, tidak. Malah beritanya untuk Bapak Mama semua, main lagu jemaat paling susah. Ini lagu pop yang ada yang GPCC punya tuh, itu tentu. La 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 la, beta sampai cari di muka chord, beta tahu, langsung main langsung tahu itu lagu chord apa. Tapi kini jemaat, beta buka not, bahaya, nanti akord salah. Kan ada lagu yang mulai dari sol, habis di sol, bahkan ada yang mulai dari re. Coba lihat lagu rohani sekarang, pasti habis di do, tidak ada yang tidak. Sejauh yang kita kenal. Beta berani jamin, siapa kesetuju beta ada habis di si, re, sol. Yang terkenal tidak ada. Semua habis di do, tapi kenyamat habis di re. Dan itu amazing. Nah, sederhana di sini maksudnya adalah proporsional. Tapi kalau misalnya rumit dan sulit, iya, soalnya gampang. Gereja Calvinis punya standar tinggi sekali. Next. Mazmur sebagai pusat nyanyian jemaat. Ini sebuah informasi ya. Jadi memang di awal itu Calvin itu hanya pakai Mazmur. Ini minggu lalu Pak Dr. Andre sudah menjelaskan itu. Beta bersyukur kemarin Pak Dr. Andre kasih letakkan pondasi-pondasi tertentu, jadi beta sudah capek untuk mengulang itu lagi. Ini memang awal itu Calvin hanya mau Mazmur. Dia sederhana. Memang Calvin hanya mau dua hal. Pertama, tidak mau lagu yang dibuat-buat, diciptakan, dan kemudian tidak mau pakai alat musik. Jadi dia waktu itu hanya Mazmur saja. Kenapa demikian? Beta setuju, perhatikan ya, beta setuju dengan motifnya Calvin, tapi beta tidak setuju dengan kesimpulannya Calvin. Motifnya Calvin itu baik, maksudnya dia adalah supaya orang benar-benar memuji Tuhan, tidak jadinya show off, mau pakai musik lah, supaya setuju bahwa dia hebat main dan sebagainya. Itu yang Calvin takut, yang Calvin jaga. Jadi itu beta setuju. Tapi beta sana setuju adalah Calvin tidak setuju pakai musik. Itu beta tidak setuju dengan Calvin di situ. Tapi motif dibalik ketidaksetujuan Calvin itu bukan beta, kita semua pasti harus setuju. Karena Calvin pengen jaga supaya jangan jadinya musik ini memuliakan diri, bukan memuliakan Tuhan. Karena itu beta ini mungkin ini kesimpulannya subjektif. Beta pikir ini subjektif. Beta selalu beranggapan bahwa di semua seni, musik yang paling unik, karena musik ini paling bisa membuat orang bertobat dan paling bisa juga menyesatkan orang. Kalau omong seni ya, seni apapun bagus, tetapi seni musik ini paling unik. Dia bisa membawa orang tanpa orang sadar dan sebagainya. Dan ini cukup berbahaya, cukup memberkati, dan cukup juga sangat berbahaya juga. Itu yang kenapa Calvin mengatakan demikian. Nah, sebelum masuk berikut, beta mau sampaikan dulu, kita perlu bedakan dua hal. Yang kita ngomong di sini adalah musik gereja Calvinis. Artinya, beta bicara tentang paham atau pandangan atau filsafat
pandangan Calvinis. Bedakan antara Calvinisme dan Calvin. Calvin itu orangnya, si Calvin, tetapi Calvinisme adalah pemikiran-pemikiran Calvin. Artinya, pemikiran Calvin itu yang kita dalam Calvinisme itu sesuatu yang kita sudah sepakati bersama dalam tulip dan lain sebagainya, yang primer-primer itu. Tetapi pemikiran-pemikiran Calvin itu sendiri sebagai seorang personal belum tentu kita setuju. Contoh sekarang ini, ketika Calvin mengatakan dia tidak setuju pakai musik, beta termasuk yang tidak setuju. Dan beta pikir kita juga harusnya tidak harus setuju dengan Calvin. Ini bukti bahwa Calvin juga manusia, dia bisa saja salah. Gitu. Dia bisa saja salah. Tapi ini untuk hal-hal yang bukan primer, ini hal yang sekunder saja. Jadi tidak terlalu bermasalah. Jadi yang beta tidak setuju sini adalah pemikiran Calvin bersifat parsial atau pemikiran Calvin tertentu. Contohnya ini, bukan yang beta tolak adalah Calvinismenya. Bedakan ya, Calvinisme itu merujuk pada pandangan, paham. Isme itu paham, pandangan filsafat. Tapi kalau Calvin itu sendiri ya personal orangnya, sama kayak Om Vence ini kan dia lagi belajar Clark. Kalau orang belajar Clark, pemikiran itu disebut Clarkian. Tidak berarti akan setuju dengan semuanya pandangan Clark, tidak. Hanya memang hal-hal inti dari pandangan Clark itu disetujui, maka dia disebut Clarkian. Katong disebut Calvinis karena hal-hal inti dari pandangan Calvin itu katong setuju. Tetapi tidak semua pandangan Calvin yang bisa disebut ini kita setuju. Bisa bedakan itu ya. Nah ini bersifat informasi. Ini susah sampai di mana? Tunggu dulu, yang Mazmur tadi. Ini bersifat informasi bahwa di awal itu hanya Mazmur saja. Gitu. Dia tidak setuju dengan itu, tetapi ada hal baiknya. Kenapa Calvin begitu? Next, Calvin sangat menekankan nyanyian Mazmur, Psalter. Biasanya itu Psalter sebagai bentuk doa umatnya bagi Mazmur adalah sekolah doa yang diberikan Roh Kudus. Kolose 3:16, Efesus 5:19 ayat 2. Next, partisipasi jemaat. Nah, ini yang penting. Dalam nyanyian jemaat kita, musik bukan dipentaskan, melainkan dinyanyikan bersama-sama sebagai umat Allah. Ini yang Om Andre kritik minggu lalu itu. Om Andre bilang memang musik Calvinis dari awalnya itu gereja awal itu tidak ada paduan suara tampil sendiri, tapi paduan suara itu tampil bersama-sama dengan jemaat. Dia disebut sebagai kantoria. Nanti dijelaskan lebih lanjut di part yang berikut. Next, lagu-lagu Mazmur dalam jemaat ini. Terus kakek Ido. Terus ya stop. Ini beta kasih contoh, ada banyak lagu-lagu Mazmur di jemaat. Maksudnya beta adalah ini kenapa kita pakai begini, karena memang bertolak dari pandangan Calvin, bahwa Calvin itu sangat, kalau pujian dia lebih senang di Mazmur. Artinya sudah ada di Alkitab, pakai saja itu. Tinggal buat di nada sah. Kayak gitu. Makanya Calvin dulu pakai Mazmur ini, dia panggil komposer hebat musik, dia bilang bikin ini jadi lagu. Bikin habis bukan dia terima, bikin habis dia beta dengar. Nada ini dong Alkitabiah kosongnya, bayangkan. Ketong kerja Calvinis itu sedetail itu, sampai not juga ketong pikir ini not Alkitabiah kosongnya, bayangkan. Gila betul ketong. Iya, terlalu ketong punya selera tuh high, terlalu tinggi. Jadi kalau kadang-kadang orang keluar dari gereja Calvinis untuk musik yang lain, itu beta pribadi sesuatu sangat yang mengherankan, tetapi bisa maklumi, karena bisa jadi di gereja itu sendiri sudah dikasih sebenarnya musik kita seperti. Nah, ciri khas musik di gereja Calvinis. Next. Ya, pertama, musik gereja Calvinis bernuansa hymn dan balutan klasik. Nah, kita punya musik ini lagu-lagu ini hymn, dasarnya adalah klasik. Makanya kadang-kadang beta suka heran orang bilang lagu-lagu di Gemit yang kita pakai ini lagu-lagu sekuno, terlalu kuno, soalnya kekinian. Orang kalau belajar musik, orang apakah ini dalam musik itu ada banyak klasik, pop, segala macam. Nah itu bagian-bagian genre-genre dalam musik. Dalam genre-genre musik, dalam teori musik tidak ada yang kuno, tidak ada yang tidak. Itu genre-genre dalam musik. Dia tidak ada mana yang kuno, mana tidak. Klasik gitu, tidak ada klasik, tidak ada pop, tidak ada jazz, tidak ada blues, tidak ada. Sama kayak di filsafat ya. Filsafat tuh dia punya apa namanya? Filsafat tuh dia punya ibunya itu logika. Tanpa logika tidak ada namanya ilmu. Biologi juga tidak ada.
Biologi di belakangnya logika, logos. Antropologi, apologi segala macam logi. Mau bilang logika itu ilmu yang tidak menarik, tidak praktis. Orang sekarang ini dapat uang, orang belajar logika tidak dapat uang, tidak dapat gaji. Lebih beta ini belajar bengkel buka ban, dapat duit. Gitu. Nah, filosofi ini kurang lebih, analoginya kurang lebih seperti itu. Sama kayak di musik. Kalau kita mengabaikan klasik, sama dengan kita tidak usah ada musik. Buang klasik ya, buang musik itu semua. Karena basic dari semua musik adalah klasik. Nah, kita punya musik hymn, ini balutannya dasarnya klasik. Ini membuat kita punya nilai. Karena musik klasik itu nilainya tinggi, kita punya nilai musik itu standarnya tinggi. Karena memang juga lagu jemaat itu dibuat oleh komposer-komposer besar, pianis-pianis hebat, yang teori-teori mereka dipakai dalam teori musik di sekolah-sekolah musik di seluruh dunia. Next, nyanyian bersifat agung, wibawa, hikmat, sukacita, tenang, tidak emosional dan teratur. Itu kita punya ciri khas, tidak jingkrak-jingkrak, tidak terbawa emosi dan sebagainya. Next, menggunakan instrumen piano dan organ. Nah, ini yang kita bilang, kalau dalam bentuk sederhana kita piano, organ, atau kadang-kadang bisa dengan strings. Kalau kita pakai keyboard bisa gandeng dengan strings, atau bisa juga nanti kalau ada dua pemain, organ dan piano, atau piano dan strings, itu ini sederhananya begitu. Tapi dalam bentuk besarnya itu adalah orkestra. Kalau sebilang orkestra, pertanyaannya, apakah semua musisi bisa ada dalam itu barisan? Oh, tidak. Semua pemain orkestra itu jago-jago, rata-rata lihat pakai partitur. Dong kalau main band pasti bisa, karena jago. Tapi pemain band main dia belum tentu bisa. Ngerti dia level kan? Belum tentu bisa. Pemain band mungkin banyak jago, tapi sampai lihat partitur bisa tahu. Saya bisa baca gitu. Itu juga problem juga. Nah, kita punya dalam bentuk big musiknya itu adalah orkestra. Dan itu ya itu standarnya tinggi sekali. Pelaku nyanyian jemaat meliputi jemaat, prokantor, kantoria, dan pemusik atau pianis organ. Kenapa kita taruh jemaat duluan? Pertama, ini nyanyian jemaat dan pelaku utamanya adalah jemaat. Bukan pemain musik, bukan prokantor, bukan kantoria. Inilah musik gereja diketahui. Pelaku utamanya adalah jemaat. Yang diutamakan adalah jemaat, makanya disebut nyanyian jemaat. Bukan pemain musiknya, bukan dia punya pemandu lagunya. Nah, kenapa kita sebut juga prokantor, kantoria? Karena ini ada semacam salah paham juga. Kita suka pakai istilah WL, worship leader, singer. Itu istilah yang salah, karena fungsinya beda. WL dengan kantoria itu fungsi beda. Kantoria itu fungsi beda, WL fungsi beda. Tadi beta bilang di awal, kantoria awal itu adalah paduan suara. Dia bersama-sama dengan jemaat. Jadi memang dalam gereja Protestan kita mula-mula itu kantoria awal itu adalah paduan suara. Kantoria ini kata biasa sebut singer, pemandu lagu tuh. Gitu. Tapi istilah yang tepat sebenarnya dalam gereja kita itu kantoria. Bukan singer, bukan WL. WL dan singer itu fungsi beda dengan kantoria. Kita kalau bahasa Indonesia lebih tepatnya pemandu lagu, pakai pemandu lagu saja. Itu lebih pas dengan kantoria. Kenapa demikian? Karena dia punya fungsinya beda. Kantoria itu tidak macam-macam. Dia nyanyi apa yang notasi tulis. Dia tidak, oh ya Tuhan, marilah kita mau. Tidak. Dia tidak seperti itu. Tidak ada seperti itu. Next. Kantoria bernyanyi sesuai partitur lagu, tidak atraktif dan menyanyikan secara unisono. Nah ini menarik. Di sini kita perlu jelaskan. Seyogyanya kantoria itu bernyanyi memang unisono. Unisononya satu suara. Kenapa unisono? Kenapa satu suara saja? Ya karena namanya dia juga pemandu. Kalau dia bagi suara 3, suara 2, dia pemandu jemaat bagi suara 2 juga. Kan tidak kan? Ngerti maksudnya? Jadi kalau hakikatnya itu kantoria itu tidak bagi suara. Dia satu suara saja. Dia satu suara saja untuk memandu jemaat. Kan tujuannya untuk pandu jemaatnya. Kalau dia nyanyi do, do, mi, mi, sol, sol. Berarti dia pandu jemaat untuk nyanyi do, do, mi, mi, sol, sol. Tapi kalau dia menyanyi mi, mi, sol, sol, do, do, suara 3-nya berarti dia mau pandu jemaat untuk menyanyi suara 3. Kan tidak. Itu logika paling sederhana. Oh sudah. Bukan logika paling sederhana. Pikiran paling sederhana. Paling masuk akal. Kalau dia pakai logika nanti dia definisi beda. Gitu. Jadi itu paling sederhana. Jadi teman-teman
Bapak Mama semua, fungsi kantoria itu tidak sama seperti siniar mungkin di gereja yang lainnya. Tapi ini, apakah bisa bagi suara? Bisa. Dalam gereja Calvinis yang sudah lebih dewasa. Jadi ada beberapa Calvinis yang sudah kantorianya itu sudah menyanyi 4 suara. Boleh? Oh boleh, tidak apa-apa. Yang penting kan memang nyanyi, biasanya sopran itu yang paling dominan. Nanti jemaat kan dengar nyanyi soprannya saja. Tapi supaya bikin suasana lebih dapat lagi, mereka bagi suara. Gitu. Itu boleh? Boleh. Tapi kesalahan beta untuk di jemaat atau gereja yang musikalitasnya sudah mapan. Beta malah kalau gemit, terasa belum. Kita punya musik gereja tidak tahu seperti apa. Kita mau bikin begitu lagi. Kalau saran beta untuk gemit sekarang ya unisono saja dulu kantornya. Jangan bagi-bagi suara, itu macam-macam terlalu menurut beta. Tidak proporsional. Next, tidak tepuk tangan dalam nyanyian maupun nyanyian. Jadi misalnya dalam bernyanyi tidak sambil tepuk tangan. Habis nyanyi juga tidak tepuk tangan kasih penyanyi atau kasih pemusik atau siapapun, atau entah kepada kemuliaan Tuhan. Ini beta tulis gini pada secara universal, secara umum begitu gereja Calvinis. Tapi beta tidak katakan tepuk tangan itu salah. Karena kalau sebentar Bapak Mama semua tanya, coba di mana kita tulis tepuk tangan salah? Beta pasti juga katakan memang tidak ada. Ya jujur memang tidak ada. Atau ada bisa tunjukkan tepuk tangan itu salah? Tidak salah. Tapi beta mau lihat begini. Kenapa tidak tepuk tangan? Beta lebih prepare ke jangan tepuk tangan. Karena juga ngapain juga? Untuk apa juga? Tapi kita tidak katakan tepuk tangan salah, tetapi motif ketong ini kan ketong sangat tahu. Motif orang kita tidak tahu. Bagaimana kita bertepuk tangan dan tepuk tangan itu juga tidak tahu. Kita tidak tahu kalau kita dalam kondisi yang terbawa emosi dan sebagainya. Sedangkan dalam musik gereja Calvinis itu tadi beta bilang proporsional itu yang dijaga. Musik itu kita sulit melihat Alkitabiah dan tidak. Tetapi gereja punya kewajiban menjaga itu. Malah menurut beta, karena musik itu sulit dinilai benar salahnya, maka gereja harus mengaturnya, gitu. Bukan membebaskan begitu saja. Kalau membebaskan malah nanti jadinya kacau balau. Nah kalau saran beta sebaiknya jangan tepuk tangan. Tapi beta tidak katakan tepuk tangan itu salah ya. Tapi saran beta sebaiknya jangan tepuk tangan. Supaya apa? Supaya jangan jatuh dalam dosa, itu saja. Supaya jangan jatuh dalam dosa. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan tepuk tangan bisa membuat orang atau yang pemain musik mengkalikan turi atau apa jadi makam puji, sebaiknya tidak usah. Pertanyaannya tepuk tangan salah, ya tidak bisa katakan salah. Tetapi dalam posisi tertentu untuk menjaga keteraturan dan lain sebagainya, sebaiknya tidak usah jalan. Bagaimana dengan gemit? Kalau beta pribadi, jangan dulu lah. Karena mau gini, yang tepuk tangan itu beta tidak tahu apa mereka orang yang paham aspek teologisnya tidak. Atau hanya sekedar mau tepuk tangan saja. Ini omong teologi Tritunggal saja jatuh bangun. Mau gaya dengan segala macam tepuk tangan. Maksudnya beta adalah, ya sudahlah, jangan yang aneh-aneh dulu. Paham dulu hal-hal yang mendasar. Next. Nah, ini paling penting. Memperhatikan landasan teologi, baik musik maupun lirik yang terlibat dalam musik gereja, wajib paham teologi. Ini beta beberapa kali sering bahas tentang musik gereja. Ini yang paling penting. Beta mau kasih tahu bahwa komposer pertama, pro kantor ini yang pimpin pujian, yang semacam kalau kita bisa katakan kita bilang dirhennya, konduktornya dalam gereja. Di gereja Calvinis itu ada pro kantor, dia biasa memandu jemaat dan kantoria dan pemusik untuk menyanyikan lagu jemaat. Itu dia sekaligus adalah komposernya itu. Komposer pertama kita adalah Sebastian Bach setelah reformasi. Sebastian Bach itu orang kenal, dia punya teori-teori itu dipakai di segala macam sekolah musik. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, semua tahu siapa itu Sebastian dan teori-teorinya dipakai. Nah, dia itu terkenal dengan komposer hebat, komposer dunia, jago musik. Tetapi orang kadang saya tahu kalau dia adalah seorang teolog, orang yang paham teologi, jago teologi. Jadi pro kantor itu tugasnya misalnya katong setiap Sabtu biasanya ada mugarnya latihan. Nah itu tugasnya mugar sebenarnya bukan soal latihan saja, tetapi dia juga melatih lagu, paling tidak lagu yang dia mainkan itu lagu yang sesuai dengan makna lagu. Bukan aneh-aneh. Jadi misalnya gini, beta kasih contoh ya. Kadang-kadang orang anggap remeh lagu-lagu kini jemaat itu main asal-asalan. Padahal selain kuncinya rumit, dia pun cara main juga sone asal-asalan. Bukan seperti lu
kalau bisa mainnya, lu main saja. Tidak. Maksud gini, beta bersyukur ada pemain musik di gereja kita, walaupun dengan kemampuan yang ya mereka otodidak, itu sudah sangat syukur. Yang kritiknya adalah gereja tidak memperhatikan orang-orang ini saja. Ini SDM yang harusnya kita cek. Nah, kalau Bach ini terkenal dengan teorinya itu, kalau main gaya Bach, orang bilang kalau main gaya Bach itu dia one chord, one note. Artinya satu note itu satu chord. Biasanya kalau nyanyi lagu apa ya? Potong bebe angsa mas c c c c c c g g g g c gitu kan? Itu potong bebe itu seberapa not itu. Tapi kalau pakai Bach, potong bebe itu akord pindah terus. Betapa rumitnya itu. Itu sonde gampang. Dan dalam lagu Kini Jemaat itu cara mainnya sembarang. Beta kasih satu lagu ini ya. Gampang perhatikan ya. Ada satu lagu Suci yang tadi kata mainkan tuh. Tadi lagu itu beta dimainkan di awal, tadi beta tertarik untuk main lagu. Dia pemain itu dengar ulang ya. Dia punya nada suci, soprannya itu naik. Karena itu dia ngomong kepada Allah Tritunggal. Kepada Allah dan nada naik. Nah naik. Tetapi di pembas dengar. Bas turun. Suci. Itu apa? Karena yang kanan ini dia mainkan pemujaan pada Allah Tritunggal, suci. Yang kiri ini adalah kita manusia sebagai hamba yang rendah. Siapa mau bilang lagunya mah gampang-gampang? Sedetail itu kita. Tapi kalau main itu apa namanya itu? Enak, sama salah. Hanya ini lagu dia nilai teologis. Kalau untuk musiknya ya paling enak saja. Tapi dia punya detailnya yang tadi dia bilang, bassnya turun menandakan ketong memuji Tuhan. Ketong sebagai manusia yang rendah memuji Tuhan, bassnya turun. Memang bassnya harus turun. Kemudian tangan kanan naik, karena ini kita ngomong lagu suci itu lagu diciptakan 1800-an. Itu lagu latar belakangnya adalah Konsili Nikea 325. Lagu dibuat pada hari Trinity, hari Trinitas Sunday. Itu penciptanya buat itu lagu suci. Jadi 3 kali pengucapan holy itu bukan asal-asal, itu karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu nilai teologisnya, liriknya, latar belakang penciptanya itu diciptakan orang yang paham teologi. Kemudian musiknya yang tadi beta mainkan itu bukan beta aransemen suka-suka. Itu memang dimain begitu. Itu bukan made by Ivan Bartels, bukan. Itu dimain harus begitu. Kalau beta main sana begitu, kan beta paham. Beta main sana begitu, beta salah, beta berdosa. Ini karena beta paham. Karena kiri itu beta harus tunjukkan bahwa ini manusia ngomong pada Allah Tritunggal dengan penuh kesembahan. Tetapi ini kanan beta naik tinggi karena ini Allah yang tinggi di sana. Atau yang ini teman-teman mungkin sering dengar. Kali ini. Ini kan hai dunia gembiralah, liriknya hai dunia, dan notnya turun menunjukkan pada manusia ya, dunia ya nadanya turun. Dan sambut rajamu la si do, nada naik, rajamu di atas. Nah pikir itu bikin asal-asal tonde. Memang nadanya not naik karena dia sedang menuju pada Allah. Nadanya turun karena dia nggak lagi ngomong pada dunia kan di bawah. Soalnya sembarang dalam penyebab ada terlalu banyak yang nilai teologis dibuat sembarang. Dia pun not kenapa naik, not ketika turun. Bukan seperti lagu sekarang yang beta ragu. Beta tidak bilang jelek, beta juga main-main sana. Beta ragu dia sedetail itu, seintelektual itu, beta ragu. Nilai teologis itu. Jadi kalau kita mau banding lagu Kini Jemaat dengan lagu sekarang, tidak apple to apple. Tadi beta ngomong dengan Donald. Coba tanya GPCC atau yang Hillsong tuh, pemain mereka tuh pasti ada sebagiannya sekolah musik kan.
dong paham apa yang beta ngomong, karena dong di musik gereja. Coba bilang coba kau sampul lagu banding mungkin jemaat, pasti dia marah besong. Pertama, lu bandingkan beta pelagu dengan itu komposer yang di sekolah musik dia belajar dong teori lu. Iya, dia belajar dong teori di sekolah musik, baru lu banding dia karya deng dong. Pikir kau sonde, tidak beda bumi dan langit. Sampai detik ini sebenarnya rasa bangga sedikit sana dengan lagu-lagu, harusnya banyak ya. Sebenarnya rasa ternyata ketong yang dia pembiang, bukan dong, ngerti saja. Nah, next. Ini sana cek next. Jadi kok lagu-lagu benar sepuk. Ciri khas ini gereja Calvinis. Beta pakai non Calvinis ini adalah gereja Calvinis tidak gereja karismatik tidak sedang membahas gereja karismatik secara pure, bukan hanya saja mewakili fenomena yang sekarang kita cenderung menikmati lagu-lagu itu dibanding lagu-lagu kita, dan bahkan meninggikan dalam tanda kutip lagu-lagu itu terasa lebih baik, lebih nikmat, lebih oke dibanding lagu-lagu kita. Aduh, ini kenapa ini? Tolongin. Nah, lagu-lagu penuansa pop klasik modern, pop musik modern, nah lagu-lagu penuansa pop. Nah ini di non Calvinis atau di basodara di karismatik itu lagu biasanya lagu pop. Salah? Tidak salah. Jadi jangan salah paham. Beta hanya mau kasih tahu dia ciri-ciri bagaimana supaya kita bisa bedakan. Kita yang ada di Gemit ini kita bedakan. Mereka lagu bersepop biasa lagu-lagu yang Siti Mohede punya yang do pakai, apalah Mawar Simorangkir, Joy Tobing yang punya, siapa lah Abji PCC, segala, kalau orang barat segala macam lagu-lagu barat itu. Next. Menggunakan alat musik full band, jadi keyboard, sudah tahu kan, pakai band full dan sebagainya, itu biasanya gitu. Next, pelaku nyanyian jemaat meliputi worship leader, atau singer, kumpulan musik band dan jemaat. Kenapa kita taruh worship leader di awal? Tadi kita punya tuh jemaat di awal, ya kan, ingat, karena itu yang inti. Beda kenapa taruh mereka di awal worship leader? Karena dari komposisi musik, komposisi soundnya itu, suara paling keras adalah WL atau singer, betul tidak? Kemudian baru dia punya pemusik, setelah itu baru jemaat nyanyi pun ya tidak terlalu terdengar gitu. Jadi komposisinya beda. Kalau di kita jemaat pun suara yang lebih besar, yang lainnya lebih kecil. Next. Nah, ini skema komposisinya adalah WL, band, jemaat. Jadi WL lebih besar dari band lebih besar dari jemaat. Itu komposisinya mereka. Next. Worship leader, WL, dan band nyanyi bermusik dengan agresif dan atraktif. Kita sudah lihat kan? Bisa nyanyi suci, suci, suci. WL tidaknya gitu. Suci, suci, suci. Oh ya, beta senap itu memang gitu. Jadi maksudnya itu ciri khasnya teman-teman di sana gitu. Fungsi mereka mungkin bukan sekedar memandu, tetapi berusaha untuk membawa emosi jemaat. Sedangkan fungsi kantoria kita, fungsi memandu saja. Dia tidak boleh urusan lain-lainnya, memandu saja supaya jemaat nyanyi dengan baik dan benar. Nah, jadi ada fungsi yang berbeda. Nah ini juga koreksi juga nanti Bapak Mama semua kalau pulang gereja pada saat ada buat KPI EIP sekarang atau di gereja udah pakai istilah WL singer, itu koreksi. Kalau lu pakai WL berarti cara nyanyinya beda. Pakai istilah kantoria maka kegunaannya definisinya juga beda. Next. Bertepuk tangan baik dalam nyanyian pun setelah nyanyian itu sudah. Next. Melibatkan perasaan emosi yang kadang-kadang bisa sampai menangis. Begini, beta tidak katakan bahwa menangis salah. Yang beta maksud katakan begini. Beta ingat persis di pengantar buku Trinity-nya Clark, itu yang pengantar ditulis oleh J.W. Robbins, seorang teolog yang latar belakangnya adalah ekonom. Jadi dosen ekonomi, tapi
Dia juga diakui sebagai teolog. Hore, dia senang karena dia orang ekonomi, belajar teologi. Jadi ada aja orang bilang lu main musik boleh teologi heads, ada teolog juga JWR. Itu bukan teolog tapi dia dia tulis, dia bilang bukan di itu, di Clark, di dalam kesaksian Clark di salah satu buku, Clark bilang, Clark menceritakan ketika dia memimpin di satu kebaktian tertentu, dia memperhatikan ada dua perempuan. Yang satu tuh bernyanyi sampai mendengar khotbah itu dengan penuh kesungguhan, bahkan sampai menangis. Tapi yang satu tenang saja, tidak ada masalah, tidak tenang, hikmat biasalah, teratur. Tapi lambat laun, teman-teman tahu apa? Yang menangis ternyata murtad. Sedangkan yang biasa-biasa saja adalah salah satu pelayan paling handal di gereja itu, pengajar paling handal, yang kokoh berdiri teguh dan firman dan sebagainya, dan bertahan sampai akhir hayat. Penginjil luar biasa. Artinya apa? Kekristenan itu, tadi di pengantar J.W. Roberts bilang, kekristenan itu bukan agama perasaan. Kebenaran itu tidak pakai perasaan, kan kalau perasaan mau enak maka ini benar. Nah kalau mau enak, ini jadi salah lah. Kekristenan bukan agama perasaan. Kekristenan itu kebenaran, teori iman, bukan kondisi mental, bukan kondisi psikis. Ini seperti iman dan perbuatan yang orang bingung campur adukan itu. Walaupun perbuatan adalah hasil dari kekristenan, tapi kekristenan itu bukan perbuatan. Ngerti ya? Kekristenan itu bukan perbuatan. Hati-hati kalau anggap kekristenan itu perbuatan, itu kita jatuh dalam filsafat yang kita nonton, ada diskusi Om Ben dengan Om Ben, kawan-kawan, humanisme, feminisme dan sebagainya. Itu mengabaikan teologi. Nah kita jatuh dalam sekularisme itu. Nah itu harus hati-hati. Next, landasan teologi. Jujur beta sampai detik ini beta masih belajar, beta tidak tahu dalam jenis musik yang jenis musiknya teman-teman di gereja itu landasan teologinya apa, beta tidak tahu. Tapi beta tidak katakan salah ya. Tidak. Kalau salah juga beta juga bisa bertanggungjawabkan apakah itu salah atau benar. Tidak. Sulit. Tetapi kalau tanya apa landasan teologi dalam musik mereka, sebetulnya beta sulit sekali. Karena dalam Alkitab itu dengan ayat-ayat yang besok tunjukkan tuh bagaimana kita menjaga keteraturan sebagainya, memuliakan Tuhan dan sebagainya, itu diatur betul-betul. Kalau terlalu berlebihan, sekarang ini kan sudah ada diskotik rohani kan? Cek, iya di TikTok itu cek saja. Sekarang coba cek saya. Jadi diskotik itu khusus lagu rohani saja. Jadi mereka nyanyi lagu rohani tapi dengan gestur semua tuh, yang penonton semua tuh sama, goyang membuat begitu. Sekarang sudah seperti itu. Itu tinggal nilai sendiri, itu memuliakan Tuhan apa tidak. Oke. Next, musik gereja yang disalahpahami. Next, dianggap musik gereja kekinian kuno dan tidak kekinian. Beta jelaskan tadi. Kalau dengan penjelasan yang tadi, siapa berani omong? Problem cuma satu saja. SDM. Maksudnya SDM kita yang memang belum bisa eksekusi lagu-lagu kita dengan standar yang tinggi. Sekali lagi, sebagian pemain kita itu tidak salah. Dong mau memberi diri saja itu luar biasa. Yang salah kita di sini beta ngomong adalah gereja. Secara kelembagaan kita tidak memperhatikan ini barang dari dulu kala sampai sekarang. Dia bilang dulu kala itu artinya dari awal saya perhatikan. Soalnya peduli. Makanya sehancur ini. Teman-teman kalau pergi gereja di Gemit di mana-mana, kadang-kadang kita bingung. Ini kalau sana ada tulis papan Gemit, maka orang bisa pikir ini karismatik. Apalagi pergi gereja ibarat pemudanya. Sama kayak ada karismatik. Ada apa kalau pakai band? Beta selalu omong, pakai band salah, sonde salah. Tapi kalau pakai band itu tidak dengan landasan pemahamannya benar, itu yang kadang-kadang beta gemas di situ. Itu jengkel di situ. Kadang-kadang orang suka salah pikir, ini lucu anak band. Beta pernah larang orang main band dalam gereja. Tetapi bosan naik band di situ dengan tidak ada pemahaman yang benar tentang musik gereja, itu konyolnya luar biasa itu.
Nanti bosan bikin, bosan sembarangan di situ. Dan buktinya banyak yang lakukan sembarangan ya. Di IP, dong pikir karena IP dan KKR itu sama, maka tidak ada beda. IP dan KKR tidak ada beda. Beta kritik itu, apalagi terus terang, beta harus ngomong tentang liturgi kita model kesekian itu, dugaan beta ya, dugaan beta mungkin untuk menjawab kondisi kekinian ini. Belajar ini dulu, karena kalau buat dengan itu beta gimana ya, kurang paham itu. Harusnya pahami dulu musik gereja seperti apa, baru kita membuat model kermana itu kita bisa buat lebih baik gitu. Next, pemusik dan kantori di gereja Calvinis kurang akurnya itu karena soalnya paham fungsi. Satu, karena paham fungsi di kantor itu apa, kita punya emosi ini mau yang seperti sana. Kemudian yang kedua, memang kadang-kadang kantor kita juga tidak teredukasi dengan baik. Makanya menyanyi juga kadang-kadang ya kita lihat ada yang baik. Kalau di Ebenezer Batu rata-rata pemain masuk, penyanyi semua banyak. Ma di game yang lain jujur sah, jatuh bangun ya, itu dong soalnya salah ya, tapi tidak diajarkan, tidak ada yang mengarahkan mereka. Nah itu, tunggu ya, kita lihat sini. Next, terasa hambar dan kurang bersemangat. Nah, ini beta sudah jelaskan, beta perlu jelaskan like ketong salah paham sah. Next, lihat ini. Next, ini kita buktikan bahwa ini komposer dia lagu Jemaat komposer. Ini bolong tambah yang orang Indonesia. Orang Indonesia juga ada. Itu akuan di bawah. Beethoven. Coba tanya sudah ini apa? Siapa namanya yang biasa cipta lagu? Frankie Sombing. Dia pelagu, dia Beethoven pelagu, kira-kira dia ras. Nanti dia marah besong nanti. Sembarangan kayak gitu. Nah, Beethoven pelagu ada di Jemaat kayak gitu. Salah satu komposer. Henry Doig dan sebagainya. Masih ada banyak lagi. Itu sonde ambil semua. Ini orang-orang yang teori-teori musiknya ada di sekolah-sekolah musik. Next, kasih contoh ya. Lagu-lagu rohani sekarang Kristen. Ada yang bukan lagu rohani, tapi ada juga yang tidak alkitabiah. Bukan lagu rohani belum tentu dia tidak alkitabiah, tidak. Dia tidak ada urusan dengan alkitabiah atau tidak. Misalnya lagu Natal ini kadang-kadang di gemit orang kalau nyanyi beta suka rasa senyum-senyum dalam hati. Jingle bell, Santa Claus ini bukan lagu rohani. Kalau beta usul, ini lagu bisa mungkin dalam perayaan, misalnya atas setelah kebaktian Anda mau nyanyi bisa. Karena lagu ini sebenarnya bukan beberapa lagu, tidak semua. Lagu ini mungkin tidak menghujat. Tapi dia bukan lagu rohani Kristen. Dia bukan lagu yang memuliakan Allah. Yang problemnya adalah lagu ini mungkin tidak masalah. Bukan dibuat untuk menghujat. Tetapi penggunaannya yang salah. Mengerti? Kita punya penyanyi dong, karena pemahaman kurang baik, dong nyanyi ini lagu di gereja. Itu yang menjadi salah. Karena dong kira, dan masuk dalam liturgi, dong kira ini lagu rohani. Itu yang menjadi salah. Bahkan mungkin lagu ini tidak salah. Tetapi dong menggunakan lagu ini dalam liturgi itu menjadi salah. Karena lagu ini bukan lagu rohani. Dan saran beta, kalaupun sudah pahamnya sekarang beta, jangan nyanyikan di dalam gereja, dalam liturgi. Karena sudah jelas lagu ini kan bukan lagu rohani. Ngapain juga nyanyi di dalam liturgi. Gitu. Tapi ini lagu bukan lagu yang penghujatan, tidak. Nanti kemudian lagu yang tidak alkitabiah, next. Ini siapa yang paling suka menyanyi lagu? Tahu tidak lagu Haleluya Leonard Cohen? I heard there was a secret chord. Ini lagu tolong enak. I heard there was a secret chord. Nah, ini lagu Haleluya. Tahu sana artiin lagu? Setelah dapat itu, banyak sana nyanyi di gemit. Banyak sekali tuh. Ini lagu artinya adalah dia menceritakan Leonard Cohen ini seorang Yahudi. Dia bukan seorang Kristen. Dia cipta ini lagu tuh menceritakan tentang penciptaan, seksualitas dan sebagainya.
bicara Raja Daud nih. Ketika Raja Daud bersinah dengan Batseba, maka dia bilang haleluya. Ini malah sudah masuk kategori penghujatan. Tetapi kita orang yang menyanyi di gereja ini di Gemitsu angin ribut. Sering dengarin lagu karena ketemu menyanyi. Ini lagu penghujatan. Bahaya sekali. Nah ini beta bilang, musik gereja mungkin kalau dalam sisi teologi dia bukan masuk dalam teologi yang primer. Tapi kalau kau soalnya paham, bahaya soalnya. Bahaya. Next terus saja kakak Ido terus sampai bawah. Ini ada contohnya ini juga. Ini di beberapa lagu sebagian ini beta sebutkan. Ini di barat sana di gereja barat dia nyanyikan, padahal bukan lagu rohani, bahkan terkesan menghujat. Ini memang ini Bob Dylan knocking on heaven's door. Di sini kau soalnya nyanyi di gereja, tapi di luar sana ada yang pakai nyanyi gereja. Not kayak gitu. Bayangkan saya. Nah, satu lagu yang kemarin kan pertanyaan beta ingat siapa? Vence tanya soal lagu apa? Doa Yabes di satu tawar itu. Beta memang rencana kemarin beta dengar ya beta menjelaskan di sini. Untuk doa Yabes itu suatu yang kita tidak salah itu, dan terbukti di ayat 10 itu Allah mengabulkan doanya. Tapi kata kuncinya apa kan? Kiranya artinya itu berharap Tuhan memberi kemakmuran dan sebagainya. Bukan Yabes menganut teologi kemakmuran, tidak. Itu lagunya tidak salah. Tetapi problemnya adalah ini satu contoh beta tadi omong dengan baceta beta bilang lagu Alkitabiah pun bisa digunakan secara salah kaprah. Nah ini lagu doa Yabes ini nampaknya digunakan salah kaprah. Digunakan untuk bahwa setiap orang Kristen pasti akan makmur, sehat dan sejahtera. Maka orang pakai ini lagu dalam konteks teologi kemakmuran. Nah itu sangat keliru. Jadi lagu ini kesaksiannya Yabes, dia minta pada Allah supaya dia diberi. Karena Yabes itu sendiri kan artinya nama apa? Kurang-kurang penderitaan. Arti namanya itu. Jadi dia minta Allah untuk dia dan Allah kabulkan doanya gitu. Tetapi suatu kesaksian Yabes ini bersifat kontekstual tidak berarti bahwa semua orang Kristen pasti akan demikian. Kalau semua orang Kristen semua orang beriman pasti akan baik-baik saja makmur, maka kasihanlah Paulus. Jadi Kristen kan malah hancur. Waktu jadi imam masih dalam barisan Sanhedrin, sehat, kuat, gagah, kaya raya dan sebagainya. Begitu masuk Kristen, penyakitan, masuk penjara, menderita setengah mati, makan susah segala macam. Nah itu yang harus. Nah sekarang bagaimana dengan gemit? Next. Nah kita masuk di inti. Next. Ecclesia Reformata Sempre Reformanda Secundum Verde. Ini beta ingat kakak Yomi pernah tanya pas di kejar komit yang keberapa gitu ya. Kayaknya di kakak Joseph kelas itu. Ketong sudah tahu kok ini apa artinya? Ini semboyan yang gemit pengandalan. Tapi apa yang menarik? Beberapa orang beta tanya tentang ini, udah entah deh Pak arti. Bahkan kemarin kita bahas tentang musik gereja juga di pemuda klasis Kota Kupang. Beta tanya dong ini setidaknya ada yang berani angkat tangan ku jauh. Tapi dong familiar deh ini kata-kata. Ada yang tahu artinya kok? Coba angkat tangan. Ecclesia Reformata Sempre Reformanda Secundum Verde. Ya artinya gereja yang telah direformasi terus menerus mereformasi diri, tetapi harus sesuai dengan Alkitab. Ini kenapa beta ini semboyan ini syarat untuk disalahartikan. Ini akhirnya gereja sekarang ini kebablasan. Dong terus mereformasi hal yang primer. Contoh, keselamatan hanya dalam Yesus berubah menjadi keselamatan bersifat universal. Ini semacamnya semangat ini sebenarnya. Tapi dong lupa itu secundum verbum Dei ini. Secundum verbum Dei artinya harus sesuai firman. Lu gereja memang harus kontekstual lagi. Orang suka pakai ini orang ini beta ngomong langsung suka pakai bahasa-bahasa teologi kontekstual. Teologi kontekstual hari ini kita bantah dong betul. Sembarangan sekali tulis mengatakan teologi kontekstual. Dong tidak paham bahwa teologi kontekstual ya harus tunduk pada firman Allah. Percuma kalau lu ngomong itu teologi kontekstual tapi lu mengingkari sola scriptura. Itu kan sembarangan sebenarnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, musik juga demikian.
kita memang bisa berubah, dan bukti dari sejarah kita lihat itu kan berubah terus karena perkembangan zamannya beta berubah. Tetapi apa yang sama? Walaupun terus berubah, tetapi para teolog kita, para komposer kita menjaga supaya jangan lewat keluar dari Alkitab. Ini yang Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verundi itu. Artinya digunakan makna ini benar-benar dipakai dengan benar. Bukan hanya Ecclesia Reformata Semper Reformanda, stop. Tapi Secundum Verundi ini lupa. Jangan abaikan itu. Mau berubah bagaimanapun, tetapi pastikan jangan keluar dari Alkitab. Nah, musik juga demikian. Kita bisa pakai band, bisa. Dulu kita kenal salah satu komposer prokantornya GKI Jayan. Wah, itu keren sekali. Waktu dia datang ke gereja Horeb, dia bilang pakai band. Oh ya, baik. Tapi dia minta settingan soundnya dominan piano, strings dominan, yang lainnya di belakang. Beta langsung baca bahwa, oh ini orang paham. Kedua, beta langsung pikir, kapan ketong gemit sampai di level ini? Dulu sekali itu, belasan tahun lalu tuh. Dan sekarang setelah belasan tahun kemudian tetap sama. Hancur tambah ada. Itu yang menjadikan. Itu kenapa di flyer itu beta punya pasang foto seperti itu. Gemit sebagai gereja Next, Gemit sebagai Calvinis tidak boleh anti dengan alat musik dan alat apapun. Namun penting memperhatikan agar ada perbedaan antara pujian kepada Allah dan pementasan musik sekuler. Terutama dalam EP, ibadah pemuda dan ibadah kreatif. Perlu diatur dan adanya standarisasi musik gereja. Nah, ini yang beta maksudnya. Ketong bukan berarti boleh pakai band, maka akhirnya kita habuk sembarangan. Tidak. Tapi kita harus punya standar, kita punya aturan gini. Misalnya, kalau beta pribadi ya, misalnya, dalam ibadah ini jangan pakai band. Tetap saja seperti biasanya, supaya kita menjaga, supaya jemaat kita jangan jatuh dalam dosa. Nanti kalau ibadah kreatif, EP atau apa, baru pakai band. Ini usul beta pribadi ya. Bisa diperdebatkan, baru pakai band. Maksudnya apa? Beta hanya melihat kondisi Gemit sekarang saja, yang pemahaman muhir juga rendah, eksekusi musik gereja dan nyanyi juga masih kurang baik. Jadi untuk menjaga itu ya seperti itu. Nanti di EP baru kita pakai. Itu pun ketika pakai di EP, perhatikan proporsionalnya, musiknya seperti apa. Terus itu di situ tuh WL, kok WL lagi. Dia pas saat EP kantornya semua berubah jadi WL. Jadi kita juga kadang-kadang bingung gitu, kita sebenarnya mau seperti apa. Next, secara teologis Alkitab tidak melarang alat musik jenis apapun. Perhatikan jangan sampai pelaku musik jatuh dalam pemulihan diri tanpa disadari. Gitu. Matius 26:1 inti baca sendiri. Itu beta bilang tadi, bahkan kalau pakai piano pun kosong pun bisa jadi kita juga show off juga, iya kan? Apalagi pakai band, gitu. Pakai band sambil berdiri lah. Maka kalau beta usul, kalau untuk orang yang paham, kalau beta yang atur, kalaupun pakai band semua pemain duduk, jangan dia berdiri. Itu beta, supaya jangan jadinya jatuh dalam dosa. Karena kalau berdiri itu sudah hampir mirip kayak konser. Itu sih usul beta. Pertanyaannya, lalu berdiri salah? Sonde salah. Berarti kan, beta tidak bilang itu salah. Kita hanya menjaga, kita harus mengatur. Ngerti nggak saudara? Lalu kenapa bisa omong gini? Ya paham itu. Kalau paham, ketong akan bisa mengatur proporsional. Gitu. Beta tidak anti tepuk tangan, tidak anti berdiri, tidak anti band, tidak. Tetapi kalau ketong atur untuk kemuliaan Tuhan di ibadah itu, maka ketong harus atur menjaga segala sesuatu. Gitu. Next, menggunakan prokantor sebagai pemimpin pujian jemaat agar nyanyian menjadi lebih teratur. Nah ini menurut beta bisa ya, bisa tidak. Kalau ada yang mau pakai, tidak juga ya sudah, tidak apa-apa. Tapi usul beta sebaiknya pakai gitu supaya bisa mengatur. Kemudian next, kantornya idealnya adalah kelompok paduan suara. Namun kalau tidak ada juga menggunakan beberapa orang, sebaiknya menggunakan mic condenser. Nah ini beta sedikit berbeda dengan beberapa senior, beberapa teman-teman yang kita sama dalam musik gereja, tetapi beberapa mereka lebih senang prepare ke paduan suara. Bisa dimaklumi karena kantornya pada awalnya adalah choir, paduan suara, bukan beberapa orang. Hanya konteks sekarang ini bagi beta agak sulit karena orang sudah lebih individualistik. Sekarang mau kumpul paduan suara nyanyi susah. Beta nih selalu MS dengan apa? Oh iba punya apa nih kayak Ecclesia ratusan tahun kayaknya kok, atau sampai 100 tahun, belum 70-an 80-an ya. Itu paduan suara bisa bertahan sampai anak cucu sampai cucu gitu. Tapi sekarang berapa banyak paduan suara yang bertahan di Gemit? Sulit.
sulit sekali. Fokus grup saya sulit. Nah, apalagi kita kantornya tiap minggu mau paduan suara, ini agak sulit. Makanya beta bilang tidak harus paduan suara. Biar 4-5 orang tidak apa-apa, tapi gunakan mic condenser. Nah, ini beta kasih tahu lagi. Dalam sound system itu ada 2 jenis mic minimal ya. Ada jenis yang lain, tapi minimal itu mic dynamic dan mic condenser. Yang beta gunakan ini dynamic. Dynamic itu dia punya kelebihan adalah kalau begini berarti sangat dengar, tapi kalau begini dynamic. Tapi kalau condenser itu mau taruh di mana saja suara masuk. Biasa kalau teman-teman lihat di YouTube tuh ada tuh orang studio rekaman dan nyanyi, itu mic ada perak, emas itu mic condenser tuh biasa digunakan di studio. Nah, kalau beta pribadi usulkan di gereja kami itu pakai mic condenser untuk kantoria. Kenapa? Satu, kalau dynamic ini akan sulit kita kontrol, tetap saja suara pemandu lagu tetap bisa lebih besar daripada jemaat. Walaupun mixer sudah kita kontrol. Apa buktinya? Sekarang beta omong ini kan Om Apin tadi setting begini. Tapi kalau beta itu mau kasih besar gitu, bisa pakai beta suara, bisa saja. Tapi kalau kondensor ditaruh jarak 1,5 meter, lu mau kuat bagaimanapun ya tetap seperti itu. Dan itu kalau beta 4 orang pakai satu saja, jadi suara kantornya yang keluar suara grup, bukan suara perorangan. Ngerti ya? Nah, kondensor itu juga mendekati filosofinya kantoria. Karena kantoria itu suara bersama-sama yang memandu. Tapi kalau ini, 1, 2, 3, nanti siapa yang paling mengerti, menyanyi di suara paling muncul. Betul tak? Nah, itu sejadinya bukan kantoria lah, itu sudah di singer tuh. Suka WL, dong suara sulit. Nah, makanya beta bilang, pakai kondensor, kata kondenser. Next, cuma habis ya. Dalam kebaktian utama sebaiknya digunakan alat musik piano dan organ sebagai musik. Untuk IP ibarat tadi beta bilang, baru pakai yang lain-lain. Ini untuk jaga sisa, jaga penyajian dan sebagainya. Next, pemusik hindari untuk melakukan akrobatik akord dan melodi yang berlebihan. Iringan proporsional memberi rasa nyaman pada jemaat tanpa jemaat menyadari keberadaan Anda dan tidak membuat jemaat berfokus pada gaya permainan Anda. Beta selalu bilang, lu harus main bikin nyaman orang tanpa orang tahu bahwa lu ada main di situ. Ngerti? Tapi kalau lu main dan orang orang main bagus, bagi beta itu gagal. Itu gagal itu. Gagal jadi pengiring. Tapi kalau lu iringi di situ, orang nyanyi nyaman tanpa orang pikir lu ada situ, itu pas itu oke tuh. Ini cocok juga tadi penyanyi suci itu. Dia main begitu sudah, jangan bikin lain. Yang begitu susah mau bikin aneh-aneh gitu. Jadi itu sudah, mainnya begitu sudah. Skema komposisi volume adalah nah ini. Next. Jemaat kantori pemusik. Ini juga masukkan nanti Bapak Mama semua tolong kasih masukkan ke soundman ya. Jangan mereka setting sound sama kayak setting konser waktu mereka konser di luar sana atau di dalam gereja apalagi finish itu suara jemaat harus lebih besar dari kantoria dan suara kantoria lebih besar dari pemusik. Itu harus disetting seperti itu karena ini nyanyian iya jemaat itu yang pelaku utama nyanyiannya dia yang harus paling utama. Ini nyanyian jemaat, bukan nyanyian kantoria dan pemusik, bukan show off di situ. Beda dengan di teman-teman di karismatik, suara WL dan musik lebih besar daripada jemaatnya. Itu terserah, itu settingan mereka. Kita tidak bilang salah benar. Next, selama nyanyian jemaat dinyanyikan hanya suara kantoria saja yang boleh terdengar di speaker sound system. Mic pendeta presbiter bertugas dan lain harus off. Ini yang beta sedang kritik. Orang latihan setengah mati hari Sabtu. Hari Minggu pendeta dia lain bikin dong po. Itu tuh salah besar. Makanya beta sering ngomong pada soundman sampai bilang, ingat lu ada standby situ. Makanya bilang selalu mixer operator dari depan, tidak ada di belakang. Kita gemit masih banyak di belakang di konsistori. Semboleh di belakang lihat ke depan. FNS pembeli di depan kan. Paulus pun sudah di depan, Horeb pun sudah di depan. Yang ada yang masih di belakang, nah bertobatlah. Pikas tahu suruh bertobat taruh dari depan. Maksudnya di operator sound mixer itu dia harus dari depan. Pada saat nyanyian, pendeta punya dengan mungkin majelis bertugas turun. Dong pun suara, dong boleh nyanyi, tapi sound harus keluar di sound. Karena yang keluar sound itu hanya kantoria saja. Suara itu. Ngerti? Ini juga kasih masukan, ingat. Multimedia apa sound apa masuk dalam tim sound system sini. Ingat, pada saat menyanyi itu pendeta pun dia pun kasih turun.
Dong nyanyi boleh, nanti dong pasti protes. Kok ketemu, sana ada yang larang ibu bapak menyanyi. Yang kita pak ini boleh keluar saya di mic. Kenapa harus keluar di mic? Mau keluar, hari satu latihan sama-sama supaya ya, atau tidak usah berdiri di mimbar, atau berdiri di kantor ya. Kau mau menyanyi nah, mau suara keluar itu kan jadi kantor ya, atau jangan berdiri di mimbar. Gitu. Jadi itu maksudnya menggila-menggila begitu. Jangan serius. Ya beta omong nih untuk menggila supaya dong rasa kitil. Gitu. Rasa kitil tapi oh ternyata iya. Nah, jadi itu juga. Ini beta omong sampai hal teknis supaya next pertahankan ciri khas musik Calvinis demi menjaga penyajian personal kita dia. Nah, yang dimaksud pertahankan itu beta bilang di awal. Seperti etik filsafat etisnya Aristoteles itu. Jadilah dermawan, jangan boros dan jangan juga kikir. Sajikanlah musik yang pas-pas, jangan terlihat show off, jangan juga jadinya mati seperti sebagian besar dari ini. Ya, jangan juga jadinya kayak gitu. Oke, itu saja dari beta. Ketemu mungkin mau ada pertanyaan atau silakan dari Bapak Mas semua. Terima kasih. Jangan tepuk tangan. Oke, Bapak. Beta buka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, dengan prinsip Calvinisme ini dalam hal musik adalah titik beratnya pada jemaat sebagai objek terutama. Tetapi dalam pelaksanaan sampai dengan saat ini, yang pertama dengan adanya pro kantor yang lebih dominasi di dalam kantoria maksudnya satu nyanyian, walaupun sudah dikasih arahan oleh gereja, tetapi pelaksanaan itu masih lebih dominan sehingga menutup suara jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena sekarang ini semua lagu itu di dalam liturgi itu ditentukan dari gemit dalam tata ibadah. Nah, gemit kadang-kadang memilih lagu yang susah jemaat mengerti. Nah, ini dilema. Kalau pro kantornya tidak bersuara lebih kencang, jemaat tidak menyanyi masalahnya. Sehingga dia harus bersuara lebih daripada jemaat. Nah, ini yang menjadi dilema di dalam apa yang kita pelajari sekarang. Ya. Itu yang ketiga, bahwa saya juga heran kepada gemit atau baik gemit maupun klasis, bahwa akhir-akhir ini kok ada tepuk tangan. Itu mengurangi hikmat daripada satu liturgi sebagai menyembah kepada Tuhan di dalam nyanyian. Nah, ini satu euforia. Kalau tepuk tangan itu satu euforia dengan alasan memuji kemuliaan, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu benar? Tepuk tangan itu adalah satu kemuliaan atas nama Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Karena kalau misalnya dalam satu nyanyian orang tepuk tangan lebih banyak, yang menyanyi berasa bahwa dia menyanyi lebih sukses, lebih baik. Tapi tepuk tangannya sedikit, dia merasa bahwa menyanyi gagal. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap puji-pujian itu sendiri. Nah, ke depan mungkin dia tidak mau menyanyi lagi atau bagaimana. Padahal ini tidak penting sebenarnya. Tepuk tangan ini bukan hal yang prinsip. Tapi kenapa kok dimasukkan dalam satu, kan rangkaian liturgi itu dari awal sampai akhir termasuk tepuk tangan itu. Nah, ini saya tidak mengerti juga. Kita juga kadang-kadang omong di klasis mana klasis mengarahkan tepuk tangan. Jadi saya tidak mengerti kondisi sekarang di gemit ini yang mau dipakai yang mana. Ada masukan-masukan yang kadang-kadang mengaburkan daripada liturgi satu penyembahan. Ini yang banyak nanti dikritik oleh
orang luar Oke. terhadap Gemit ini. Nah sekarang siapa yang mau mengatakan kepada Gemit yang punya kompetensi membicarakan kepada Gemit? Kita jadi bingung semua. Karena Klasi sendiri mengacurkan tepuk tangan. Iya. Walaupun kita sudah protes waktu di rapat-rapat, tapi sampai saat ini masih terjadi. Nanti ada teknologi baru lagi, itu nanti adopsi lagi masuk. Nah ini mengaburkan semua ke depan ini, mengaburkan semua hikmah atau penyembahan kepada Tuhan menjadi kabur. Ini yang dikhawatirkan. Terima kasih. Yep. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama adalah, kalau dilihat dalam prinsipal kita, ini kita harus menyanyi, bukan menyanyi, kita harus melayani sesuai dengan panggilan kita. Nah, ini ada hubungan antara, koreksi jika beta salah, ada hubungan antara panggilan dan bakat. Maksudnya minat, maksudnya ada hubungannya. Jadi kalau ini biasanya orang yang dipanggil untuk ini tuh pasti Tuhan akan memberikan bakat dia di sini. Nah, ini Ada sana ada bakat nyanyi juga paksa solo begitu maksudnya. pertanyaannya kan beta pernah tanya kepada seorang pelatih paduan suara. Karena sekarang beta sementara bergabung di paduan suara. Nah, beta pernah tanya ke dia kalau apakah orang yang tidak punya bakat suara bagus, misalnya punya bakat menyanyi atau dia suaranya bagus, apakah dia boleh melayani Tuhan dalam paduan suara? Nah, ini pelatih paduan suara itu menjawab bahwa ini suara itu bisa dilatih. Nah, kalau suara itu bisa dilatih, kesimpulannya siapapun yang tidak punya bakat menyanyi atau siapapun yang tidak memiliki suara yang bagus, itu dia boleh untuk terlibat di dalam paduan suara, dia boleh untuk melayani Tuhan melalui paduan suara. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dalam hal paduan suara, dalam konteks paduan suara, apakah seseorang boleh gabung dalam paduan suara sekalipun dia tidak memiliki bakat atau dia tidak dipanggil untuk itu? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada teman yang berpendapat bahwa ini kenapa lagu rohani itu dibuat lomba? Kan tujuan dari lagu rohani itu adalah untuk memuji Tuhan. Nah, kalau pada saat orang berlomba, itu kan tujuan mereka untuk menampilkan yang terbaik supaya bisa mendapatkan juara. Nah, jadi di sini terlihat bahwa motivasinya itu sudah berbeda, bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk menampilkan yang terbaik dan mendapatkan juara. Nah, dia bilang bahwa hal itu, dia berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Nah, bagaimana tanggapan Pak Iman terkait dengan hal ini? Nah, Saya lagi. Pertanyaan terakhir itu, pertanyaan ketiga. Bagaimana meningkatkan agak cepat. Bagaimana meningkatkan pemuda supaya bisa lebih teredukasi terkait dengan musik-musik gereja Calvinis? Bagaimana mengedukasi pemuda? Bagaimana mengedukasi jemaat gereja supaya bisa teredukasi dengan musik-musik gereja? Terima kasih. Oke, beta jawabin dulu abis baru buka jam termin kedua. Yang pertama Opa bilang ini oke, kata omong begitu, tapi kenyataannya kantornya dominan. Itu problemnya bukan. Kalau beta itu problemnya di di soundman, di operator mixer. Karena kantornya itu dia nyanyi ya begitu. Kalau suaranya kebesaran, bukan dia yang salah, dia sama salah. Yang salah itu yang operator mixernya. Jadi operator mixernya itu yang harus diedukasi untuk supaya mixernya diatur volume suara kantornya agar tidak lebih dominan dari jemaat. Paling idealnya adalah begini, ini paling ideal, yang paling ini adalah yang penting jemaat itu ketika bernyanyi mendengar suara kantornya secara sayup-sayup, mendengar untuk memandu mereka. Tetapi jangan sampai mereka bernyanyi, suara mereka tidak terlalu dengar, suara kantornya terlalu tinggi. Nah itu biasanya kalau dalam sound itu suara kantornya sudah dalam mixer itu volume terlalu besar. Jadi itu sebenarnya sepenuhnya salah kantornya, atau bahkan mungkin bukan salah kantornya, sound mixernya itu, soundman-nya yang pegang operator mixernya itu. Kemudian yang kedua, kadang gereja milih lagu yang susah jemaat mengerti. Nah, ini kategori susah dan tidak susah juga kalau beta pribadi membingungkan. Kalau beta pribadi,
semua lagu jemaat beta suka kenal, beta tahu itu semua. Tapi beta tahu juga ada lagu jemaat yang beta tahu orang tidak tahu. Tapi kadang-kadang lagu jemaat yang beta pikir orang tahu, ternyata orang sama tahu. Gitu. Jadi antara kategori susah dan tidak ini, apakah karena tidak tahu atau karena susah? Kalau susah misalnya susah dinyanyikan karena notnya rumit, itu mungkin bisa beta ukur, bisa beta verifikasi maksudnya opa. Tapi kalau orang tahu dan tidak tahu itu agak sulit. Karena kadang-kadang lagu yang beta tahu, beta pimpin ibadat, lagu itu beta tahu. Beta harus pada saat jemaat habis baru Ivan nih yang kasih ketemu lagu baru. Hah? Oh itu lagu baru. Beta itu bukan lagu itu beta tahu lagu itu. Jadi kadang-kadang membingungkan. Tapi gini, ada problem tertentu yang opa bilang ini kadang-kadang karena mungkin beta bisa karena sering main, beta bisa tahu lagu yang kadang-kadang orang sering nyanyi. Mungkin problem di gereja kritiknya adalah ini. Apa maksudnya ini? Kalau misalnya ada 10 lagu dalam liturgi, kalau mau kasih masuk lagu baru, kasih masuk satu, dua lah, dua atau tiga. Jangan di atas 50% semua lagu baru. Mungkin maksud itu maksud opa. Jangan semuanya lagu baru atau terlalu banyak lagu baru. Itu malah beta pikir itu jadi bisa berdosa. Karena orang menyanyi salah-salah lah bikin. Iya, orang tidak jadinya bukan nyanyian jemaat, nyanyian kantoria. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisinya demikian, dulu di Horeb waktu beta masih mugar, sebelum kebaktian, kalau kita pakai lagu baru, maka kita akan minta jemaat untuk kita latihan sebelum kebaktian. Maka kita akan datang setengah jam sebelumnya, beta dan kantornya katong latihan bersama jemaat. Jemaat kita nyanyi lagu ini, karena sebentar ada lagu ini ya, lagu baru. Beta tidak tahu di Horeb masih terus sampai sekarang tidak, karena beta sudah tidak di situ lagi. Tapi beta mugar, beta terapkan itu kalau ada lagu baru, supaya jadi nyanyian jemaat, ya, ya. Jangan jadinya nyanyian kantoria saja. Itu sih. Yang ketiga, agar hari ini kok ada tepuk tangan selesai gitu. Dan bisa mempengaruhi penampil. Ini hal yang kritik yang bagus ya. Ini kadang-kadang juga penampil insecure maksudnya dia sana pede mau nyanyi karena tiba-tiba ada yang tepuk tangan atau tepuk tangan sedikit sah. Atau sebaliknya, ada yang merasa begitu, wih luar biasa beta menyanyi jago orang tepuk tangan. Jadinya bukan memuliakan Tuhan, jatuh dalam pemuliaan diri. Sekali lagi ya, disclaimer, beta tidak bilang tepuk tangan salah. Tetapi kalau kita bertepuk tangan itu ada potensi orang jatuh dalam kedagingan, sebaiknya tidak usah. Gereja bisa mengatur itu. Nah kita pikir ketong di Gemit belum mengatur hal seperti ini gitu. Itu perlu diatur baik-baik supaya jangan sampai ada yang tepuk tangan, ada yang tidak. Ada pendeta kita yang tidak mau tepuk tangan, ada pendeta kita yang tepuk tangan dan sebagainya. Itu beda-beda gitu, agak membingungkan. Kemudian berikut dari VNC, apakah tidak ada bakat boleh ikut nyanyi? Nah ini pertanyaan yang menarik. Mungkin bukan soal paduan suara saya, tapi juga solo dan sebagainya. Beta setuju dengan itu pelatih, tapi begini. Tadi beta kasih contoh gini, orang kalau bakat itu, karunia itu ada dua aja, kita. Ada karunia yang sifatnya memang bakat, ada karunia yang memang itu tidak bisa dilatih. Contoh, membuat mujizat, berbahasa roh, itu tidak bisa dilatih. Itu memang Tuhan kasih dan tidak untuk dilatih. Tapi sekarang ini, bukan sekarang ini ada yang melatih untuk bisa bahasa roh, itu beta hakul yakin pasti itu omong kosong. Nah, terkait dengan menyanyi itu bakat, karunia yang bakat, bisa dilatih. Hanya bedanya gini, beta ilustrasi gini, ada orang yang ilustrasi gelas isi air ya. Ada orang terlahir dengan gelas sudah ada air setengah. Jumlah bakatnya sudah 50%. Ada yang terlahir dengan bakatnya 20%. Jumlah bakat. Ada yang terlahir dengan sudah 70%. Ya tinggal latihan sedikit, air sepenuh, bahkan bisa tumpah. Ada yang terlahir dengan tidak ada air sama sekali. Harus perlu dilatih. Tapi apa yang sama? Yang sama adalah kalau dilatih, air bisa penuh. Bedanya di mana? Kalau yang bakat mungkin ya, kalau yang bakat mungkin dia tidak perlu berlatih terlalu keras, effortnya tidak terlalu kuat, effortnya biasa saja dia sudah bisa penuh air gelasnya. Ada yang mungkin dia punya airnya hanya 10%, tapi kalau effortnya keras dia latihan terus bisa penuh. Contohnya gini, ada orang bakat dia sudah punya 75% bakat alami lah, sense of musicnya itu baik. Kemudian ada orang yang mungkin dia hanya 20%. Maka kedua orang ini berlatih, dua-dua sama-sama berlatih tahun 2005. Ketika 2 tahun kemudian yang 75% sudah penuh.
Dan 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian yang 20% justru penuh. Bedanya di mana? Bedanya hanya mungkin yang 20% dia hanya perlu lebih lama karena bakatnya tidak terlalu banyak toh. Jadi harus memenuhinya agak lama. Dia butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Sedangkan yang bakat mungkin butuh waktu hanya 2 tahun. Jadi artinya beta sepakat, mau bakat tidak bakat menyanyi itu bisa dilatih. Kenapa begitu? Karena kita punya mulut, sama-sama punya mulut. Lain hal, kalau terlahir tidak ada mulut, Nabi sarankan jangan menyanyi. Ini mau menyanyikan mana? Kalau mulut tidak ada. Nah. Selama punya mulut, kalau mau latih keras, bisa. Mungkin kalau tidak punya bakat, mungkin agak sulit. Tetapi bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi ada berikut. Bagaimana hubungannya dengan penampilan di gereja? Nah, tampilan di gereja nih, kalau Anda sudah tahu bahwa bisa dilatih, jangan segera senang, maka tiap minggu mau nyanyi di gereja walaupun tidak punya bakat. Itu dosa. Kalau beta malah itu dosa. Kenapa? Kau harus ukur kau kemampuan. Oke, Anda mungkin tidak berbakat tapi bisa dilatih dan beta setuju dengan itu. Tetapi kalau mau tampil, maka latihlah sampai air penuh baru tampil. Bukan air belum penuh, tidak. Ini gunanya hari Sabtu itu. Beta selalu kasih ingat di Mugyar itu. Hari Sabtu itu gunanya bukan hanya untuk latihan menyanyi. Tetapi kalian harus minta semua penampil punya lagu, baik paduan suara, folk group, solo. Mugyar pentugas itu, ini nanti kasih ingat pada Mugyar, kalau ada yang Mugyar kasih ingat ya. Hari Sabtu itu pengumuman, misalnya mengumumkan minggu depan siapapun yang mau menyanyi isi liturgi, paling lambat hari Sabtu sudah harus kasih masuk ke lagunya. Kalau ada rekaman lebih baik lah, misalnya rekaman do nyanyi, kasih masuk lagu. Tujuannya apa? Satu, untuk nilai liriknya, lagunya Alkitabiat itu tugasnya Mugyar, tapi Mugyar digemit paham teologi ke sana. Sama gini Sebastian Bach kosonde paham teologi kosonde. Ini juga problem. Beta tidak bilang tidak tapi beta tanya paham kosonde. Supaya hari Sabtu itu bisa berguna. Karena Sabtu itu bukan hanya latihan dengan kantoria, tapi tujuannya kumpul semua menyanyi hari Minggu, lihat liriknya Alkitabiat sonde, do menyanyi lagu apa, nyanyi bagaimana, nyanyinya seperti apa. Karena itu nyanyi di liturgi ini bukan ajang untuk ini yang beta paling suka gerah itu adalah ketika bilang orang ngomong nyanyinya entah itu salah, itu dosa tuh. Kasih tahu dia latihan dengan baik. Tidak bisa kita harus jujur dengan dia. Anda harus latihan dengan baik, nyanyi di liturgi, jangan sampai malah jadi main-mainan itu tugas Mugyar di situ. Itu ya beta perlu. Nah, yang berikut lomba lagu rohani, beta tidak masalah dia akan jadi masalah. Tapi beta mungkin bermasalah dengan fenomena lagu rohani sekarang. Mungkin ya, beta tidak bilang pasti. Karena jadinya sudah tidak memuliakan Allah, seperti jadi ajang untuk dapat juara dan dapat hadiah lomba. Berapa banyak dari hasil lomba-lomba ini yang kualitas imannya menjadi lebih baik. Kalau kualitas vokal, jangan tanya Lady Kupang nih, jago terlalu banyak, jago menyanyi. Tapi menumbuhkan iman dari hasil itu bagaimana? Karena segala sesuatu di gereja itu harus bertujuan menumbuhkan iman. Kalau tidak bagaimana? Jadi sebenarnya lomba itu tujuannya sini sederhana. Di gereja itu lomba rohani bukan untuk mengetes sampai hebat, tidak. Tapi untuk mengasah kemampuan seseorang. Seorang kayak beta sangat rajin ikut lomba dan kecil sekarang. Itu tujuan kita bisa mengukur sampai di mana kemampuan kita. Kalau tidak ada yang bisa, tidak ada ukuran, kita tidak tahu kita sampai di mana. Itu penting ada supaya kita bisa ukur kualitas kita. Nah, lalu kalau kualitas kita sudah sampai itu, dipakai untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tetapi yang perlu dikritik adalah kita hanya mau sekedar setuju bahwa beta jago menyanyi supaya bisa dapat hadiah juara, beta senang supaya orang kenal bahwa beta ini jago menyanyi, jago musik. Nah, itu yang salah. Jadi lomba tidak masalah, lomba boleh tetap ada. Bahkan lomba itu harus ada menurut beta untuk terus mengasah kemampuan musik gereja. Dan kita lihat sendiri penyanyi-penyanyi dunia sampai penyanyi Indonesian Idol ini ketemu walaupun minoritas tapi langganan juara tuh ya dari gereja semua. Mereka biasa ikut lomba. Nah itu lomba tidak tetap ada. Hanya motif lomba itu yang kita harus perhatikan baik-baik. Next, berikut bagaimana memberi edukasi pada jemaat tentang musik gereja. Ini pertanyaan bukan untuk beta. Tunggu Pak, sebentar. Beta masih lanjut. Sebentar Pak ya. Kalau usul beta mengedukasi jemaat, usul beta tidak tahu. Usul beta gini, kalau bergerilya seperti beta tidak efektif. Beta bergerilya seperti ini sudah belasan tahun. Berapa banyak orang yang sudah teredukasi? Tidak. Paling bagus adalah
langsung dari atas, dari sinode itu, buat sentralisasi. Beta pernah usul, atau oke lah kalau belum pernah, beta mau usul bahwa kita perlu membuat standarisasi musik gereja. Jadi gereja sinode membuat semacam lembaga musik gereja. Di situ semua kantoria pemusik itu digojlok di sana, dikasih di sana, terutama pemain musiknya, dikasih kursus atau sekolah di sana tentang musik gereja, entah berapa bulan begitu, nanti keluar dari itu dapat sertifikasi. Jadi dia main di gereja itu karena sertifikasi. Supaya apa? Supaya main lagu suci, main lagu kami puji dengan ini dan lain sebagainya itu sama standar dari dia. Saudara kita, ini secara teologis kita tidak setuju dengan teologinya saudara di Katolik. Demikian mereka juga. Tapi dari musik, beta pribadi memuji. Lagu Mada Bakti nomor sekian dinyanyikan di Papua, mereka nyanyikan di Alaska itu sama. Tidak beda. Karena standarnya sama. Tapi Gemit, lagu suci yang tadi Ivan Batas main ini, di gereja lain main beda. Bahkan karena dia pakai style. Ini kadang-kadang dia perlu kritik. Pakai style itu, ini produk-produk Jepang. Dia tidak buat untuk lagu gereja ke jemaat. Kemudian pakai style ini, pakai musik. Itu style pop. Dia bukan mengeksekusi lagu him, itu malah merusak makna lagu lagi. Kadang-kadang beta suka kritik, berhenti pakai style, pakai piano. Tapi ada problem, kadang-kadang memang kita pemain tidak bisa main piano, dia harus bisa main pakai style, akhirnya ya itu. Kalau itu kondisi itu beta pikir kita maafkan. Tapi kalau lu bisa main piano tapi lu pakai style, itu bagi beta itu lu perlu mengedukasi lu sendiri. Gitu. Nah itu yang kalau beta untuk edukasi beta pikir paling efektif itu dari sinode. Buat semacam itu ya beta usul. Jadi kita buat standarisasi dan semua pemain dikirim ke sana, diedukasi dan pulang ke gereja kita mainnya sama semua, standarnya sama. Jadi jemaat kita tidak bingung juga. Kita pikir gereja sini lain, di sana lain, padahal lagunya sama. Nah, oke. Itu ada lagi di termin yang kedua ini habis itu opa kembali kok. Nah, Nyong siapa? Alphonse. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mau bertanya, dalam prinsip musik gereja Calvinis, khususnya di Gemit, yang menekankan suara jemaat sebagai yang utama dalam nyanyian ibadah. Bagaimana jika ada, untuk pertanyaannya, bagaimana jika ada jemaat yang memahami teknik bagi suara, lalu menerapkannya saat menyanyi bersama? Apakah hal itu dianggap tidak profesional atau justru diperbolehkan selama tidak mengurangi peran utama suara jemaat? Dan ketika seorang merasa mendapat karunia serta tersentuh untuk bernyanyi, apakah ia sebaiknya menahan diri atau boleh mengekspresikan pujiannya dengan cara tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Opa tadi oh? Silakan Opa. Baik, terima kasih. Saya satu lagi yang terlupa tadi, yaitu peran musik sesuai ajaran Calvinis, pengaruhnya terhadap iman jemaat. Yang saya mau katakan begini, sekarang saya tidak tahu di gereja lainnya, di Ebenezer itu tiap minggu ketiga itu ada kebaktian kreativitas untuk menampung anak-anak muda supaya jangan pindah ke gereja lain yang tadi menggunakan band. Padahal ajaran Calvin dia lebih cenderung pada alat musik yang sederhana tapi hikmat. Tapi kalau sudah dengan band, belum lagi anak muda yang dengan emosional muda, mereka bermain sudah tidak alkitabiah lagi kalau saya melihat. Begitu. Belum lagi dia punya liturginya yang diadopsi dari gereja luar masuk di Gemit. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa mengancam keberadaan Gemit ke depan yang bisa merubah ikut aliran bukan Gemit lagi? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Sana ada kau? Oke. Baik, kalau sana ada tahan dulu, kalau masih pikir-pikir tahan beta.
Alfon, suara jemaat sebagai yang utama, dan bagaimana jemaat yang nyanyi bagi suara apa dengan dengan nyanyi dengan ekspresif? Beta jawab dalam dua aspek. Kalau dari aspek jemaat ya, jemaat itu sendiri, neo, maksudnya kalau dia punya suara mau besar berapa, dia bagi suara juga neo, jadi senang pengaruh apa-apa dari sisi itu. Tapi dari sisi aspek yang kedua, aspek teologis, misalnya ini, mempertanyakan motifnya dia, untuk dia pribadi, mungkin beta pribadi akan tanya, untuk apa gitu bagi suara, atau nyanyi misalnya orang nyanyi suci suci suci, tapi kalau dia mau ekspresif suci 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 dia sendiri begitu. Oke. Kalau beta pribadi akan tanya untuk apa begitu, paling mungkin dia jawab adalah enak, rasanya enak. Maka proposisi rasanya enak itu dia akan tanya, itu proposisi rasanya enak tuh memuliakan Tuhan, kok memuliakan Om, sedang untuk bikin memuliakan Tuhan atau untuk bikin Om merasa enak. Ini beta selalu ngomong ulang, musik itu ketemu Om benar salah soalnya susah, tapi ketemu perlu pertanyakan motif. Ngapain di nyanyian jemaat lu bagi suara terus lu ekspresi segitu itu ngapain? Ada kecenderungan, maksud beta kemungkinan besar ini probabilitas ya, tidak dapat dideduksi secara valid. Kemungkinan besar menurut beta itu dia sedang mau senang-senang, mau supaya menyanyi suara enak, untuk bikin enak di kedagingan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena beta percaya kalau memuliakan Tuhan dia akan menahan emosinya, dia akan nyanyi sesuai dengan yang profesional. Nanti kalau misalnya dia mau nyanyi begitu, ada baiknya disarankan dia untuk nyanyi solo. Nyanyi solo artinya dia mengekspresikan suaranya yang bagus itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dijemaatkan malah mengacaukan minimal orang di sekitar dia kan, minimal akan mengganggu apa sih kayak gitu kan, orang akan terdistrak dengan hal seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan beta pikir sana akan terganggu, neo pilu jungkir balik. Tapi kalau secara personal dia satu sisi beta bilang mungkin perlu ditegur dan atau dipertanyakan untuk apa seperti itu. Karena toh apa gunanya? Om atau tante nona nyong sedang mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan diri sendiri? Itu juga pertanyaan kritis untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Oke, next. Opa tanya tentang peran musik. Waduh, ini peran musik ini gila. Opa tahu lagu Makin Dekat Tuhan itu lagu dong tuh diciptakan apa Fanny Crosby punya itu diciptakan dengan penuh ada dengan air mata dan bahkan banyak lagu menggugah orang. Ada satu lagu yang yang satu kisah yang jadi lagu di kisah di India Timur itu ada abad ke-18 terjadi kebangkitan kebangunan rohani besar-besaran Eropa semua penginjilan kemana-mana. Di situ ada India Timur di daerah aduh betul lupa namanya Azam di India Timur itu satu suku itu didatangi oleh misionaris dari Eropa. Depi sampai dia pulang nol besar. Itu suku masih kanibal, masih yang primitif itu. Depi sampai pulang nol. Tapi waktu itu misionaris pulang, yang dia tidak tahu ada satu keluarga bertobat. Beta lupa namanya juga, nanti cek ya. Satu keluarga bertobat. Tetapi ketika keluarga itu bertobat dan mereka menginjil, namanya orang Kristen kalau bertobat dia pasti akan melakukan penginjilan. Ketika mereka menginjil maka kepala suku dengar. Ini kisah nyata ya. Dengar dan panggil dong. Dia punya istri dan anak-anaknya. Kecil anak 2 orang kalau tidak salah atau anak 1 orang. Dipanggil dan di pengadilan suku mereka. Minta mereka untuk menyangkal Yesus yang lu selalu ngomong itu dengan panah dan tombak. Dia bilang menyangkal Yesus nanti lu anak-anak atau sana bunuh. Dia bilang mengikut Yesus keputusanku ku tak ingkar, maka panah melesat di depan anak mati seketika itu. Setelah itu dia bilang oleh depu istri, lu menyangkal Yesus supaya lu istri selamat. Dia bilang apa? Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Istrinya mati sekarang juga. Yang terakhir dia sendiri suruh menyangkal. Dia omong lagi itu. Yang bait ketiga apa? Ada baitnya itu. Yang ada 3 kali itu. Yang terakhir kayaknya yang salib di muka, dunia di belakang. Dia sendiri mati.
Kalimat itu menjadi segitu terkenal, akhirnya beberapa abad kemudian dijadikan lagu yang kita nyanyikan. Kita tahu lagu itu, mengikut Yesus. Itu lagu-lagu martir itu, dan lagu itu memberkati, membuat pertobatan yang luar biasa. Kisah pertobatan satu keluarga itu. Ini baru beta cerita satu lagu. Ada banyak beberapa jemaat yang kesaksian. Bahkan untuk Fanny Crosby sendiri, ada lagu Ku Berbahagia itu dia ciptakan. Itu buta. Disinyalir dia tuh cipta lagu sudah lebih dari 8.000 lagu. Gitu. Luar biasa itu lagu-lagu itu, banyak lagu-lagu yang menggugah dan membuat orang bertobat. Jadi kalau upatanya itu luar biasa. Karena beta selalu katakan dari semua seni, tanpa maksud ego ya, mungkin seni musik paling unik gitu. Dia paling memberkati dan bisa mempertemukan orang, tapi juga sangat bisa menyesatkan orang. Sekarang ini ada banyak gereja yang mungkin tersesat dengan musik. Mereka tidak sadar, merasa bahwa musik mereka bagus-bagus saja, padahal hancur berantakan. Dan setan sedang tertawa di balik itu semua. Bisa jadi. Yang berikut kebaktian ketiga band. Beta setuju, dalam tanda kutip. Setuju gini, kalau untuk band itu tidak ada masalah. Tetapi motif di balik buat itu apa? Ini yang beta kritik. Kalau maksudnya adalah supaya menarik perhatian anak muda yang suka ke gereja sebelah kan ada band. Itu yang beta kritik itu yang salah. Coba beta tanya sekarang. Setelah mendengar materi beta gini, kira-kira perlu tidak pakai band itu? Dengan edukasi yang sudah pemahaman yang baik ini, perlu tidak pakai yang berlebihan seperti itu? Tidak perlu. Yang perlu, jadi yang Gemit perlu apa sekarang? Edukasi, pemahaman yang benar tentang musik gereja. Karena beta yakin materi beta ini kalau kita paham, kotong lebih senang dengar yang tadi. Karena kita pun kelas, kita tahu di mana. Bukan kita anti band, ya. Ataupun kalau kita sudah paham pakai yang tadi, materi kita sudah paham, kita bisa pakai band tanpa kita harus jatuh dalam penyembahan musik yang salah. Kau tuh paham. Kayak beta pribadi juga kemarin kita IP di gereja pakai band, pendeta minta beta. Karena beta pemahaman yang baik, beta jaga. Ini harus penting. Pakai band juga, tapi kita karena pahamnya bagus, pemahamannya bagus. Nah, jadi yang diperlukan jemaat, diperlukan gereja itu adalah pemahaman dulu, edukasi musik gereja yang baik dan benar dulu. Baru itu barang dong. Jadi stepnya yang salah atau motifnya salah. Kesimpulannya kalau dari argumen gini, premisnya itu beta tolak, kesimpulannya sama, beta setuju. Misalnya Gemit pakai band, setuju, beta setuju. Tapi premisnya itu yang beta kritik. Premisnya adalah karena supaya kekinian ke gereja sebelah itu parah sekali. Tidak boleh dengan gitu. Karena kalau mau bilang kiblat musik, biangnya ada di kita. Mereka itu sekarang lagi mau pakai orkestra, iya kan? Dalam bentuk full kan band itu sudah pakai orkestra kan? Sedangkan orkestra itu di kita sebenarnya. Jadi di teman-teman di karismatik itu sudah sangat luar biasa musiknya. Malah mereka sudah ambil kita punya. Sekarang lihat ada beberapa banyak lagu jemaat yang bisa buat gereja karismatik buat lebih bagus daripada yang kita musik buat. Karena dong tahu kekuatan luar biasa di gerejanya kita. Ini persis seperti teologi yang beta sering ngomong. Kita ini punya teologi yang paling bagus, yang punya kita buang, terus gereja yang lain ambil. Kau pakai. Di musik juga sama. Kita punya yang paling terbaik, kita buang, terus nanti gereja lu ambil kalau harus main, kita nikmati di dalam gereja. Gitu. Jadi pakai band soalnya salah, tetapi motif pakai band itu yang beta kritik gitu. Hanya supaya bisa ketemu anak muda jangan lari. Aduh, beta kalau dengar itu alasan beta bilang, oh ini ya omong, ini jelas memang soalnya paham apa tentang musik gereja. Kalau lu paham, lu tidak akan ngomong gini. Beta sering ngomong, orang yang ada di gereja Calvinis, dia pindah ke gereja non-Calvinis, itu tidak mungkin sebenarnya. Coba lihat gereja-gereja yang teologi Calvinisnya ketat, jemaat yang paham teologi Calvinis, mungkin tidak dia pindah ke gereja non-Calvinis. Beta belum pernah lihat. Tapi kalau gereja non-Calvinis, beta sudah ngomong merek ya, merek tadi, dia omong non-Calvinis, saya sudah tahu sebenarnya merek apa ya. Pindah pikir kita banyak. Karena begitu dong masuk dan mencicipi ke teologi Calvinis, aduh, ibarat ketempatan dengar ini nih. Persis seperti Bapak Mama ketika dengar pertama tentang pengajaran zaman, oh ternyata begini.
Tapi kalau kita sudah dengan pengajaran begini, mungkin tidak kita pindah di gereja sebelah, biar non Calvinis. Beta sangat percaya, karena kita punya harta di musik juga demikian. Kalau kita teredukasi dengan baik, tidak mungkin pindah. Apalagi mengadopsi. Aduh, beta rasa ke level ada di sini. Because itu kadang-kadang beta bingung. Nah itu sih. Masa ada lagi? Kalau sana ada lagi kita tutup. Oke. Cukup, yang mau lanjut ketemu setelah ini boleh, tapi kita cukupkan karena ini sudah jam 8. Sekian dan terima kasih, salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.